Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diberi hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Insyaallah hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para habaib, Al-Habib Nizar bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Aqil bin Aqil, Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'aqil, Habib Bakar bin Ali As-Segaf, dan para asatid Ustaz Munir, Ustaz Basir, Ustaz Khalili Hasib, Ustaz Muhammad Hasib, Ustaz Ahmad Hidayat, dan Ustaz Jumain, Ustaz Ghazali, Ustaz Ismail. Mudah-mudahan mereka semua diberi kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat barakah daripada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Fakir sedikit ingin membaca kalam, kata-kata nasihat daripada Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, berhati-hatilah engkau, jangan sampai berpenampilan sebagai seorang guru, berpenampilan sebagai seorang ulama, kecuali jika engkau benar-benar bisa menjaga sikap zahir maupun batin, bisa menjaga kata-kata yang diucapkan, bisa menjaga gerak-geriknya, dan juga bisa menjaga hatinya. Jangan sampai ada penyakit hati. Jikalau engkau tetap memaksakan diri ingin disebut, ingin dijadikan sebagai seorang guru, seorang pemimpin, seorang ulama, sedangkan engkau tidak bisa menjaga sikapmu, engkau tidak bisa menjaga sikapmu, tidak bisa menjaga kata-katamu, maka engkau telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Ini penting, karena kita sekarang
banyak beralih menjadikan tontonan kita sehari-hari ada di media sosial. Dan kebetulan di media sosial itu banyak dai-dai baru yang bermunculan, yang selalu aktif dalam berdakwah. Tapi sayangnya di situ ditampilkan sikap-sikap, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ulama. Tidak pantas dilakukan oleh seorang dai. Dan ini ditonton oleh masyarakat umum. Kadang sehari berceramah, besoknya menyanyi, pakai topi, pakai celana, menyanyi. Kemudian alasannya dia berdakwah dengan menyanyi. Ada lagi membuat konten-konten yang tidak pantas, tidak layak dengan gelarnya, dengan sebutannya sebagai ulama. Hadir masuk dalam gereja, kadang juga berdakwah, berceramah di klub malam, di diskotik. Tidak menunjukkan dari sikapnya, pakaiannya, kata-katanya, tidak menunjukkan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Maka di sini Al-Imam Sya'rani mengatakan, hati-hati. Kalau engkau merasa orang yang diikuti, engkau seorang panutan, jaga sikapmu, jangan sembarangan. Jaga penampilanmu. Jangan bergaya seperti artis. Katanya ustadz tapi gayanya kayak artis. Katanya ulama gayanya kayak penyanyi. Engkau juga bisa menghancurkan agamanya orang-orang yang mengikuti engkau. Kasihan. Umat ini kasihan. Ngikuti, ternyata yang diikuti ini merusak. Dan juga akan mendapatkan dosanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Makanya Al-Imam Sya'rani di sini mengatakan, aku mengarang kitab ini sebagai mizan, sebagai timbangan. Jadi orang kalau kepingin tahu mana sih ulama yang benar, ulama yang mengikuti salaf, timbangannya kitab ini. Di sini diceritakan ulama-ulama dahulu, Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, diceritakan di sini. Nah, kita bandingkan dengan sekarang. Bagaimana kalau memang tidak sama dengan yang dahulu, berarti kita nggak perlu ngikuti. Kalau memang sama, kita ikuti. Maka kata beliau, sebelum Anda memilih seorang guru, seorang panutan, maka Anda harus terlebih dahulu mentahqiq, betul-betul menanyakan, mengetahui
backgroundnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Kita tahu kalau pesawat itu ada pilotnya. Ada pilotnya. Dan pilot ini bertanggung jawab keselamatan penumpang yang ada di pesawat. Ratusan nyawa ada di tangan pilot tersebut. Maka pilot ini harus betul-betul dipilih orang-orang yang memang benar-benar ahli, punya kemampuan, punya kapasitas, punya izin, dan juga dilihat latar belakangnya. Kalau pilotnya nggak dilihat latar belakangnya, ternyata dia seorang pecandu narkoba, bahaya. Tujuannya nanti ke Mekah umroh, nggak taunya arahnya ke Amerika nanti. Bahaya. Bisa mengancam keselamatan, bisa jatuh pesawatnya kalau pecandu narkoba. Maka harus betul-betul diperiksa, harus tahu betul-betul. Sopir juga begitu, sampean kalau mau perjalanan jauh naik bis harus ngerti betul-betul sopirnya. Kalau sopirnya ini memang betul-betul orang berpengalaman, ada izin mengemudi, punya SIM, bukan pemabuk, kita aman perjalanan. Begitu juga seorang ulama, bukan yang lagi viral yang kita pilih, bukan. Sekarang semuanya diukur dari viral atau tidaknya. Mohon maaf, ada beberapa orang yang usul, bagaimana kalau penutupan Aswaja ngundang ini, ngundang itu, yang lagi viral. Aswaja nggak pernah ngundang orang yang sedang viral, enggak. Kita teliti terlebih dahulu bagaimana background orangnya ini, bagaimana akidahnya, bagaimana gurunya siapa, track recordnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, pakaiannya seperti apa, gayanya bagaimana. Kalau sudah betul-betul mencerminkan seorang ulama yang soleh, yang ngamalkan ilmunya, baru kita undang. Bukan viral ini diundang, bukan. Hati-hati, jadi kita betul-betul harus hati-hati. Kemudian kalau seandainya ada ulama yang kita tahu ini betul-betul menyimpang ini dari salaf, gak bener ini, mosok yang kelenteng, mosok mulu gereja, mosok yang gini diskotik, wah menyimpang ini, gak keliru, gak kena ini. Saya tidak bisa baca kitab Tambihul Muqtarin ini. Terus ya apa caranya bisa membedakan? Gak repot-repot. Dulu Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf mata'anallah bihayatih, beliau kasih satu cara, satu resep bagaimana sih milih ulama itu, milih guru itu. Beliau mengatakan kalau kita mau milih guru, milih ulama itu, pilihlah ulama sekarang yang mengikuti orang dahulu. Samakan dengan ulama dahulu. Milih seorang kiai, pilihlah kiai yang seperti Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan bagaimana sih? Ikut politik, ikut partai? Enggak. Lah kalau ada sekarang ulama kiai ikut partai, ya mohon maaf, berarti saya enggak ikut. Karena Kiai Hamid enggak pernah ikut partai. Kiai Hamid bagaimana
Ada ulama zaman sekarang menghalalkan riba. Kita bandingkan dulu, Kiai Hamid dulu mau nggak riba? Ada orang datang ngamplopi Kiai Hamid, uangnya uang hasil riba, dikasihkan tangannya Kiai Hamid, sama Kiai Hamid dijatuhkan amplopnya. Bangkrut kata Kiai Hamid. Oh, Kiai Hamid nggak mau riba. Permasalahan sekarang ulama ada yang nggak seneng mojokkan anak cucu Rasulullah, benci sama habaib. Bagaimana, benar apa enggak? Bandingkan sama Kiai Hamid. Bagaimana Kiai Hamid dulu? Kiai Hamid dahulu waktu masa hidupnya menghormati semua anak cucu Rasulullah SAW, yang berilmu ataupun tidak berilmu, yang tua ataupun yang muda, bahkan yang waras ataupun tidak waras. Ada yang kurang waras, ada seorang sayyid datang ke beliau kurang waras, dihormati oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Jadi kita bandingkan, oh nggak sesuai sama Kiai Hamid, wah saya nggak ikut. Itu caranya kita memilih ulama. Habib juga begitu, milih Habib bagaimana? Habib yang ikuti orang dulu. Setahu saya Habib dulu, ulama-ulama dulu kopiahnya putih, sorbannya putih. Sekarang kalau ada Habib bajunya hitam-hitam, kopiah hitam, bajunya hitam, mencaci sahabat Nabi, ajarannya bukan ahlus sunnah. Ya, kalau dulu para habaib dulu ahlus sunnah wal jamaah, ini ikut Syiah, ya sudah, saya tidak ikut, goodbye, selamat tinggal. Tapi di sini kata Imam Sya'rani, jangan diikuti tanpa harus dicela. Enggak ada perintah kita mencela. Orang biasa saja kita enggak boleh mencela, apalagi seorang ulama. Walaupun salah, walaupun keliru. Kadang-kadang mohon maaf kita berlebihan kadang-kadang. Ada ulama yang salah, yang keliru, wah sudah habis. Dibilang dajjal, dibilang jerangkong, dibilang kafir, dibilang munafik. Nah, kita enggak harus mencela. Cukup kita tahu, kita mengerti, enggak usah diikuti. Wakil amruh ilallah ta'ala. Serahkan urusannya kepada Allah. Kalau memang dia keliru, itu urusannya Allah nanti yang akan menghakimi. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya begini. Kita sekarang ini bukan ikut kebanyakan pendapat manusia, bukan. Tapi yang kita ikuti kebenaran. Kita enggak ikut orang, kita juga enggak ikut organisasi. Organisasinya apapun, orangnya siapapun, kalau sama dengan ulama-ulama dahulu kita ikuti. Kalau seandainya enggak sama dengan ulama-ulama dahulu, organisasinya apapun, ya, orangnya siapapun, kita enggak peduli. Siapapun dia, kalau enggak sesuai dengan ajaran as-salafun as-salihun, kita tidak bisa mengikuti mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah, mudah-mudahan tetapkan dalam ahlus sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.